Nah, ini dia yang saya maksud sebelumnya, Bu. Alasan mengapa kodrat eksternal saya masukkan ke dalam perhitungan irodat total. Hah? Yang tadi tuh loh, Bu. Cek tabel ini deh. Lihat bagian kodrat eksternal Bunda. Oke. Tadi kan kita bertanya-tanya, jika Lili dan Lala itu irodatnya bertambah gara-gara diperhatikan oleh bundanya, apakah tambahan koin waktu tersebut bisa masuk juga dalam perhitungan irodat total agar bisa menjadi dolar? Oh, iya. Sebelumnya kamu bilang bahwa pada titik itu kodrat eksternal Bunda masih diperhitungkan, tetapi sebenarnya perhitungannya belum selesai di situ. Jadi di sini letak perhitungan lanjutannya ya? Iya, Bu. Dalam bayangan saya, hal-hal semacam inilah yang dimaksud dengan rasa minta puji, yaitu ketika seorang manusia menjadikan kodrat eksternal alias tindakan atau ucapan orang lain, irodat orang lain, sebagai pemicu mereka dalam melakukan perbuatan bermanfaat, sebagai pendorong mereka untuk memilih perbuatan yang sejalan, atau sebaliknya, sebagai motivator untuk memilih perbuatan yang berlawanan. Jadi ada dua kemungkinan perbuatan, Bu. Searah alias tipe A, saya menyebutnya, atau berlawanan tipe B. Berlawanan dengan manusia sebagai acuannya, tapi intinya sama, yaitu irodat orang lain sebagai pemicunya. Makanya hal ini juga saya sebut sebagai irodat eksternal, yaitu sebuah irodat yang dilakukan akibat pengaruh eksternal, entah dari individu manusia berbeda ataupun kondisi lingkungannya. Kalau mengikuti contoh orang lain yang sejalan, tipe A sudah jelas ya. Misalnya kalau menjadikan orang lain sebagai teladan dan mengikuti contoh-contoh perbuatannya. Atau irodat yang dilakukan karena ikut-ikutan tren. Tapi kalau contoh yang berlawanan seperti apa? Ya, misalnya kalau saya benci dengan seseorang, kalau dia memilih untuk mendukung kebijakan tertentu, maka saya akan menolak kebijakan tersebut, meskipun saya sebenarnya setuju juga. Atau kalau mereka mengikuti tren tertentu, maka saya akan menghindari tren tersebut, meskipun saya sendiri sebenarnya juga suka dengan tren tersebut. Ah, iya, ngerti saya. Meskipun pilihannya seolah berbeda, seolah berlawanan, tetapi tetap saja menjadikan orang lain atau pengaruh eksternal sebagai pemicu irodatnya ya. Cuman dalam kasus ini, orang lain tersebut bukanlah orang yang kamu sukai, tetapi yang kamu benci justru. Iya, Bu. Dalam perhitungan kemuliaan di hadapan sesama manusia, memang hal ini memiliki nilai. Ada perbuatan nyata yang terwujud akibat dipuji orang lain, atau sebaliknya, akibat membenci orang lain. Tetapi di hadapan Allah, justru akan susah kan untuk diproses menjadi irodat yang bersih kalau kayak begini? Iya, tergantung hasil ujiannya juga. Setelah kodrat eksternal tersebut berhenti atau diambil kembali oleh Yang Maha Kuasa, bagaimana irodat mereka sekarang? Jika fluktuatif alias berubah drastis, nggak tabah, maka iya, kemungkinan memang nggak bersih irodatnya. Atau jika kemudian mereka menjadikan dorongan kodrat eksternal itu menjadi prioritas utama dalam kehidupannya, menjadi Tuhan mereka, yang nggak bersih pastinya kalau begini. Iya, betul berarti. Nafsu rasa minta puji itu ibarat pedang bermata dua, Bu. Kenapa? Sebab jika dijadikan bahan bakar bisa melejit sangat tinggi irodat kita. Jika kita mencintai atau sebaliknya membenci seseorang dengan amat sangat, kita bisa menjadi sangat termotivasi untuk irodat. Tetapi begitu habis bahan bakarnya, begitu mendapatkan ujian kemurnian niat, sebaliknya kita bisa jadi stop total, langsung irodatnya, akibat terlalu ketergantungan pujian, akibat ketergantungan validasi dari luar, alias kecanduan kodrat eksternal. Iya, bisa dibilang begitu. Makanya, Bu, saya menyimpulkan berdasarkan angka-angka tadi bahwa Lili itu rasa minta pujinya relatif rendah dibandingkan Lala. Mengapa? Sebab setelah mendapatkan perhatian lebih dari bundanya pun, tambahan irodat dia hanya 0,1, cuma bertambah 6%. Dalam kondisi ini, setelah perhatian lebih dari bundanya hilang, akibat fokus ke Lala misalnya,
asumsinya Lily juga nggak begitu terpengaruh dong Bu, karena sejak awal memang dia nggak menjadikan perhatian bundanya tersebut sebagai bahan bakar irodatnya. Iya, ada kemungkinan seperti itu. Tapi dalam kenyataan kan nggak sesederhana ini. Karena perubahan angka-angka rumus yang kamu bilang itu sering banget terjadinya. Bisa berubah setiap pilihan hidup yang diambil manusia. Selain itu, seperti yang kamu bilang, setiap hari ada akumulasi kodrat dan irodat juga. Jadi, kalau memang angka irodat ini berhasil dipertahankan Lily dalam waktu lama, relatif konstan, nggak sering berubah-ubah, iya, betul. Kemungkinan besar memang Lily relatif tipis rasa minta pujinya. Begitu juga dengan Lala. Memang benar begitu diperhatikan ibunya, irodatnya langsung melonjak hampir 50%. Tapi, harus dilihat dulu bagaimana irodatnya ketika bundanya berhenti memberikan perhatian. Baru ketahuan. Oh iya. Oke, apalagi? Saya punya teori berkenaan dengan rel sebelah kiri dan hubungannya dengan nafsu. Rel sebelah kiri, manfaat pribadi sesama lahir batin. Iya Bu. Apa hubungannya dengan nafsu? Dalam bayangan saya, kalau seorang manusia itu sifat alaminya cenderung lebih fokus ke manfaat buat pribadi daripada sesama, entah itu lahir ataupun batin, alias istilah kerennya itu egois, dia akan lebih rawan kena nafsu rasa aku. Sebaliknya, kalau manusia itu sifat alaminya lebih fokus ke manfaat sesama daripada pribadi, entah itu lahir ataupun batin, atau istilah kerennya altruis, maka dia lebih rawan kena tipuan nafsu rasa minta puji, Bu. Iya, betul sekali. Tapi kamu harus ingat, dalam kehidupan nyata, nafsu itu sejatinya tidak pernah berdiri sendiri. Pasti ada campuran dari 3 nafsu itu sekaligus dalam setiap tindakan manusia. Meskipun biasanya selalu ada yang paling dominan di antara ketiganya. Siap, Bu. Maksud Ibu adalah, kalaupun kita bisa mendeteksi salah satu dari ketiga nafsu tersebut dari dalam diri kita, dari perbuatan kita, jangan langsung senang, sebab kita bisa disergap oleh nafsu yang lain justru setelah itu, ketika kita sedang lengah. Betul sekali. Oke, topik ini kalau dihubungkan dengan ayat-ayat yang kamu kumpulkan masuk kategori yang mana? Ini masuk kategori teman kafir versus teman mukmin, Bu. Teman kafir versus teman mukmin. Iya, Bu, ini contohnya. Banyak sekali ayat-ayat semacam ini, Bu. Ini contoh-contoh yang lain. Iya. Ayat-ayat dalam kategori ini pada dasarnya adalah perintah untuk menjauhi orang-orang yang memiliki status buruk dalam masyarakat. Larangan menjadikan seorang manusia yang terindikasi kafir sebagai pemimpin, sebagai teladan, ataupun sebagai teman. Fokus dari ilmu kebaikan dari dulu memang mencari pengikut sebanyak-banyaknya, jadi wajar. Iya, Bu. Nah, ada satu kesimpulan lain yang saya amati berkenaan dengan hal ini, yaitu dalam agama-agama terorganisasi semacam Islam ini, komunitas masyarakatnya didorong untuk ikut serta mempengaruhi anggotanya dalam beribadah. Maksud kamu adalah manusianya didorong untuk saling berlomba-lomba dalam beribadah, saling bersaing dan saling mengawasi. Iya, Bu. Ini kan bisa dibilang mengandalkan rasa minta puji manusia sebagai bahan bakar dalam menghasilkan irodat, kan? Memang benar hasilnya terlihat secara nyata, dan memang benar pada akhirnya lebih banyak yang berbuat baik, jumlah pengikutnya semakin banyak. Tetapi apakah bisa lulus ujian kemurnian niat kalau seperti ini caranya? Apakah bisa manusia yang sadar, tabah, dan sabar dengan niat karena Allah semata kalau irodatnya mengandalkan nafsu rasa minta puji? Yang ada, begitu diuji dengan diambil bahan bakarnya, pasti manusia langsung berhenti juga perbuatan bermanfaatnya. Dan kalau situasinya berubah, pasti manusianya langsung bingung juga, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Karena sejak awal mereka memang nggak benar-benar paham manfaat dan mudarat dari masing-masing perbuatan tersebut. Iya, tepat sekali. Itu merupakan salah satu kelemahan fatal ilmu kebaikan sebagai akibat pemahaman vertikal horizontal. Akibat menyamakan kemuliaan di hadapan sama manusia dengan kemuliaan di hadapan Allah.
Dan ini adalah contoh konkret mengapa kalau kita berhasil mendeteksi salah satu nafsu, jangan senang dulu karena masih ada 2 nafsu yang lain. Hah? Maksud Ibu? Beginilah, budaya untuk saling mengawasi dan saling bersaing dalam beribadah seperti ini, kan pada dasarnya akibat manusia paham kalau ada sifat yang buruk di dalam dirinya sendiri, berupa sifat egois, dorongan untuk mementingkan diri sendiri aja, tanpa mempertimbangkan akibatnya buat orang lain. Makanya, perlu ada pengawasan dari orang lain agar kita terhindar dari sifat buruk tersebut. Iya sih. Terus? Ini kan ibarat menghindari nafsu rasa aku hanya untuk terjebak nafsu rasa minta puji justru. Kabur dari kandang singa, malah masuk ke mulut buaya. Iya ya. Pemahaman semacam ini, bahwa kalau berlawanan dengan buruk itu pasti baik, atau baik itu selalu berseberangan dengan buruk, merupakan tipuan nafsu yang berlapis, yaitu ketika nafsu rasa aku bekerja sama dengan nafsu rasa minta puji. Kerjasama ya, iya. Maksud Ibu adalah nafsu berhasil menipu manusia. Seolah pilihan hidup kita tuh cuma ada 2, antara perbuatan baik versus perbuatan buruk, antara fokus ke diri sendiri, egois, atau fokus ke sesama, altruis. Padahal pilihannya bukan cuma 2 itu aja. Masih banyak sekali pilihan yang lain di antara keduanya, yaitu pilihan untuk sadar, tabah, dan sabar ya. Iya, tepat sekali. Mengapa dibuat seperti ini oleh nafsu? Kamu tahu nggak kenapa? Tahu Bu. Seperti yang Ibu bilang, ini adalah jebakan berlapis ya. Berarti 1, manusia yang sifat alaminya fokus ke diri sendiri, egois, ketika mengalami ujian kehidupan dan berubah sehingga menjadi lebih peduli pada sesama, lebih altruis, termakan ilusi bahwa dia telah menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, tidak lagi egois. 2, sebaliknya, manusia yang sifat alaminya fokus ke sesama, altruis, ketika menghadapi ujian kehidupan dan berubah sehingga juga peduli ke diri sendiri, termakan ilusi juga bahwa dia telah menjadi manusia yang lebih bijak dari sebelumnya, tidak lagi naif, tidak lagi bodoh. 2 contoh manusia yang berlawanan ini termakan jebakan berlapis seolah hanya ada 2 pilihan sifat dalam hidupnya, yaitu 1 mengutamakan diri sendiri atau 2 mengutamakan sesama. Padahal keduanya bisa dipengaruhi oleh nafsu juga. Perbedaannya adalah kalau fokus pribadi mudah terpengaruh nafsu rasa aku, sedangkan kalau fokus sesama mudah terpengaruh nafsu rasa minta puji. Betul sekali, pinter. Sama juga dengan contoh ayat kamu tadi. Jebakan nafsunya itu adalah seolah jika kamu berseberangan dengan orang kafir, kamu udah pasti beriman, padahal enggak. Ini adalah tipuan nafsu rasa minta puji tipe B, kamu nyebutnya kan? Sebaliknya, jika kamu menjadikan orang yang beriman sebagai pedomanmu, sebagai walimu, sebagai temanmu, itu seolah kamu udah pasti beriman juga, padahal enggak. Ini adalah tipuan rasa minta puji tipe A. Padahal, untuk menjadi orang beriman sesungguhnya, kita harus sadar dan tabah akan manfaat dan mudarat masing-masing perbuatan itu bagi diri kita sendiri, sesama, baik lahir maupun batin. Dan selanjutnya, melakukan sabar dengan melepaskan hak-hak prerogatif Allah yang terlanjur kita gunakan. Bukan sekedar masalah berseberangan atau searah dengan orang lain. Iya ya. Pilihannya bukan cuma kafir atau beriman, karena masing-masing dari kita memiliki nafsu sekaligus fitrah. Komposisi nafsu kita, fitrah, kodrat internal dan kodrat eksternal yang bermacam-macam, mengakibatkan sifat dan tindakan kita juga bermacam-macam. Makanya, sekedar mengandalkan pedoman searah atau berlawanan dengan orang lain gak menjamin kita menjadi manusia yang benar. Masing-masing pilihan hidup yang berbeda-beda tersebut memiliki manfaat dan mudarat tersendiri. Ada kalanya pilihan yang paling tepat bagi kita sekarang adalah mengutamakan diri sendiri, dan ada kalanya mengutamakan orang lain lebih utama sekarang.
Kesadaran, ketabahan, dan kesabaran kita akan keanekaragaman manfaat dan mudarat itulah justru merupakan syarat utama untuk menjadi manusia yang benar di hadapan Allah. Syarat utama agar fitrah kita bisa berkembang menjadi lebih dewasa ya, Bu. Betul sekali. Oke. Apa contoh pelepasan nafsu rasa minta puji oleh Lili atau Lala? Waduh. Ini lagi. Tapi sekarang saya sudah siap, Bu. Oke, silakan. Lanjutan cerita Lala, Bu. Setelah Lala berhasil melepaskan nafsu rasa aku terhadap kesempurnaan hasil karyanya, ia menyadari bahwa pada saat-saat tertentu ia tidak berhasil mendapatkan senyuman dari sang bunda, tidak peduli seberapa bagus hasil gambar atau lukisannya. Pada titik ini, Lala kan sebenarnya sedang ditanya, sadarkah ia bahwa irodatnya melukis tersebut memang kadangkala tidak akan pernah cukup untuk membuat bundanya tersenyum, bahwa pada titik-titik tertentu, irodatnya itu memang hanya akan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ketabahan Lala akan teruji setelah menyadari kenyataan pahit ini. Apakah ia bisa tetap melukis atau sebaliknya berhenti jadi malas-malesan? Kalau berhenti berarti terbukti bahwa irodatnya itu lebih dominan nafsu rasa minta puji dengan bunda sebagai acuannya daripada wujud kasih dan sayang yang berasal dari fitrahnya. Gitu, Bu, kurang lebih. Iya, betul. Pelepasan nafsu rasa minta puji itu memang biasanya diawali kesadaran bahwa perbuatan bermanfaat yang kita lakukan ternyata nggak memiliki manfaat bagi orang lain sebesar yang kita bayangkan. Ketabahannya dilaksanakan biasanya dengan menerima kenyataan pahit ini dan tetap melakukannya. Karena meskipun tidak mendapatkan apresiasi dari orang lain, manfaatnya buat diri kita sendiri tetaplah nyata, tetaplah ada. Sedangkan kesabarannya adalah bahwa memang tidak semua hal yang kita lakukan harus mendapatkan apresiasi yang cukup dari orang lain. Bahwa kalaupun manfaatnya hanya kita yang menerima, tetap saja perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bermanfaat. Iya, Bu. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika begini kondisinya, bukankah perbuatan melukis tersebut bermanfaat untuk sesama lahir dan sama batinnya menjadi tidak memenuhi persyaratan? Masih, Bu. Sebab kenyataannya adalah ketika jiwa dan raga Lala tenang, ketika stresnya hilang akibat melukis, Lala sebenarnya otomatis mengurangi kekhawatiran bundanya, meskipun bundanya tersebut tidak memperlihatkan kenyataan itu lewat senyumannya. Iya, betul sekali. Manfaat buat pribadi dan sesama itu memang seringkali ibarat dua sisi berlawanan dari koin yang sama, bareng-barengan munculnya. Masalahnya adalah manusia sering tertipu nafsu rasa minta puji, sehingga cenderung mengharapkan apresiasi dari orang lain daripada berusaha menggali kesadaran akan kenyataan tersebut dan mempertahankannya melalui ketabahan. Iya, Bu. Oke, saya rasa sudah cukup tentang nafsu rasa minta puji. Selanjutnya apa? Nafsu rasa suci, Bu.